Bisa mulai ya. Baik. Baik, teman-teman media sekalian yang hadir pada siang hari ini, selamat datang di Kementerian Keuangan. Terima kasih atas kehadirannya. Kami hari ini sesuai dengan yang kita sampaikan pada konferensi pers mengenai APBN kita bulan lalu, akan menyampaikan perkembangan APBN. Yang akan kita sampaikan adalah sampai tanggal akhir Maret, tapi nanti untuk beberapa hal mungkin kita bisa update beberapa angka April meskipun ini belum selesai. Saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman media yang saya hormati, saya bersama dengan seluruh jajaran Kementerian Keuangan, 3 wamen saya, Pak Suhasil Nasara, Pak Tommy, dan Pak Anggito, dan seluruh eselon 1 teknikal yang terkait dengan APBN. Hari ini kita akan menyampaikan perkembangan dari APBN kita, namun seperti juga mungkin teman-teman media mengikuti, saya baru tadi malam mendarat dan baru selesai dalam perjalanan di Amerika Serikat untuk bertemu dengan para investor di New York dan juga di Washington DC untuk Spring Meeting, IMF World Bank Spring Meeting dan G20 Meeting, serta berbagai pertemuan bilateral yang dilakukan dengan berbagai teman-teman Menteri Keuangan terkait maupun dengan berbagai Multilateral Development Bank. Dan kemudian saya di London untuk ketemu juga dengan para bondholder. Saya akan sampaikan perkembangan APBN dan juga sekaligus mungkin nuansa pertemuan yang kita hadiri untuk bisa memberikan konteks kepada teman-teman media lingkungan global apa yang sedang terjadi yang pasti akan mempengaruhi perekonomian seluruh dunia termasuk juga Indonesia. Bagaimana melalui berbagai proses perdagangan investasi akan ditentukan oleh persaingan geopolitik yang unfortunately semakin meruncing. Nanti kami akan sampaikan di dalam segmen pertama. Sama seperti format di dalam APBN kita konferensi pers, nanti saya akan bagi tugas saya. Di pertama saya akan memulai pada environment ekonomi dan pada postur APBN yang kemudian akan dielaborasi pada sisi belanja oleh Pak Wamen Sua, untuk sisi penerimaan negara oleh Pak Wamen Anggito Abimanyu, dan sisi below the line pembiayaan oleh Pak dan internasional oleh Pak Tommy. Saya akan memulai yang pertama. Sesuai dengan Undang-Undang mengenai penyusunan APBN 2025, maka APBN 2025 disusun dengan menggunakan asumsi-asumsi yang melandasi perhitungannya. Jadi di dalam tabel ini saya memulai dengan asumsi APBN yang digunakan dalam Undang-Undang APBN 2025, yaitu di kolom ketiga sebelah kanan, dan realisasinya hingga bulan Maret. Untuk referensi, biasanya kita juga membandingkan APBN 2024 yang juga disusun berdasarkan asumsinya serta perkembangan realisasi yang terjadi. Seperti dilihat bahwa APBN 2024 disusun dengan pertumbuhan ekonomi, asumsinya adalah di 5,2%. Tahun lalu kita juga menggunakan asumsi yang sama, 5,2%. 2024 realisir 5,03. Tahun ini Q1 BPS belum mengeluarkan, nanti di bulan Mei pertengahan akan keluar angka Q1. Meskipun kita melihat nanti beberapa faktor yang mendukung pertumbuhan ekonomi Q1. Inflasi di APBN 2025 diasumsikan adalah di tingkat 2,5%. Hingga akhir Maret realisasi year on year
Jadi Maret ke Maret adalah sebesar 1,03%. Jadi jauh di bawah asumsi inflasi di dalam APBN kita. Kalau month to month, kenapa kita juga menyebutkan month to month, terutama karena bulan Februari Maret terjadi Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri yang biasanya itu menjadi pemicu dari kenaikan harga-harga. Kita semua bersyukur, alhamdulillah, Ramadan dan Idul Fitri sudah selesai dengan libur panjang, tidak ada cerita mengenai harga barang naik. Bahkan yang terjadi adalah cerita tentang tiket pesawat yang turun, kemudian adanya jalan tol yang diberikan diskon, dan harga-harga pangan relatif stabil. Bahkan dalam hal ini koreksi terhadap situasi tahun lalu yang pada saat El Nino terjadi, harga pangan melonjak tinggi. Jadi ini adalah suasana yang patut kita syukuri. Kan tidak semua negara di dunia menikmati seasonal atau musiman, suasana musiman yang biasanya demand melonjak tinggi, namun tidak terjadi inflasi. Jadi inflasi year on year kita di 1,03, mantuman 1,65, dengan asumsi di APBN di 2,5. Tahun lalu inflasi di dalam APBN diasumsikan 2,8% dan pencapaian akhir tahunnya di 1,57. Ini juga di bawah asumsi. Ini salah satu yang membuat Indonesia itu berbeda dengan banyak negara di dunia yang masih struggle mengelola inflasi. Bahkan Amerika Serikat sekalipun sampai hari ini debate mengenai inflasi masih menjadi baik ekonomik maupun juga political debate yang cukup memanas. Untuk nilai tukar, APBN 2025 diasumsikan 16.000 per dolar hingga year to date, jadi Januari hingga akhir Maret, rata-rata nilai tukar kita di 16.443.000 rupiah per US dollar, 16.443 rupiah per US dollar. End of period, suasana akhir bulan Maret ada di 16.829 per dolar. Nilai tukar ini dibanding tahun lalu yang menggunakan asumsi 15.000, realisasinya di end of periodnya berarti akhir Desember di 16.162, year to date average sepanjang tahun di 15.847. Saya ingin menjelaskan sedikit mengenai nilai tukar. Suasana dunia global semenjak tahun 2024, yaitu pada saat Fed Fund Rate diharapkan turun tapi cukup tertahan oleh inflasi di Amerika Serikat yang masih relatif tinggi dan pasar labornya, pasar tenaga kerjanya masih cukup ketat. Fed Fund Rate menjadi lebih berhati-hati menurunkan suku bunganya. Dan ini menyebabkan capital flow ke Amerika atau dalam hal ini juga menyebabkan dolar indeks menjadi menguat. Suasana ini kemudian ditambah dengan Presiden Trump yang terpilih dan kemudian memulai masa jabatannya di bulan Januari melakukan langkah-langkah yang cukup drastis. Yang terakhir tentu kita semuanya lihat, beliau melakukan reciprocal tarif yang sangat agresif untuk sekitar 70 negara partner dagang yang dianggap memiliki surplus dan perlu dikoreksi. Ini yang disebut imbalances. Tindakan drastis dari Presiden Amerika tersebut dalam bentuk reciprocal tarif nanti akan saya jelaskan, namun mempengaruhi sentimen dan dinamika sektor keuangan sangat signifikan. Ketidakpastian dan
dinamika atau bahkan kita menggunakan gejolak dari pasar keuangan sangat besar terjadi di kuartal 1 tahun ini. Sama sebetulnya tahun lalu di bulan April, kalau masih ingat sih, kadang-kadang kita ingatannya sangat pendek karena terlalu banyak yang terjadi sejak April tahun lalu. Dan ini menyebabkan nilai tukar terhadap dolar di banyak negara kemudian mengalami penyesuaian. Untuk Indonesia juga tidak terkecuali, sehingga kita lihat movement atau pergerakan dari nilai tukar kita yang di 16.443 year to date dan 16.829 lebih juga mencerminkan dinamika global dan tidak selalu sama atau identik dengan kondisi fondasi atau fundamental Indonesia. Hal yang kedua yang terpengaruh dengan dinamika sektor keuangan adalah yield dari surat berharga negara. Keputusan atau tindakan dari Presiden Trump melakukan reciprocal tarif tidak hanya menyebabkan pergerakan ekspektasi inflasi, kemudian nilai tukar dolar, namun juga berpengaruh terhadap yield surat berharga negara Amerika atau yang disebut Treasury, terutama kita menggunakan patokan yield 10 tahun Treasury, yaitu Treasury bonds yang berjangka waktu maturitasnya 10 tahun yang mengalami pergolakan melonjak pada saat reciprocal tarif diumumkan. Ini juga pasti kemudian secara relatif mempengaruhi yield dari berbagai surat berharga negara dunia, baik itu korporasi maupun sovereign. Namun yang positif dari Indonesia, di luar terjadinya gejolak yield surat berharga negara di Amerika Serikat dan banyak negara di dunia, Indonesia yield dari surat berharga negara kita relatif stabil. Ini sesuatu yang perlu kita pandang sebagai positif karena dia mencerminkan confidence, kepercayaan, dan ketenangan dari para investor pemegang surat berharga negara kita karena mereka percaya kepada perekonomian Indonesia akan terus dikelola dengan baik, pertumbuhan relatif tinggi, inflasi rendah, dan APBN-nya terjaga atau dijaga dengan baik. Ini memberikan hal positif yang harus terus kita perkuat. Karena dalam suasana ketidakpastian dan dinamika global, investor seluruh dunia mencari tempat yang dianggap pasti dan aman. Untuk saat ini Indonesia dengan pengelolaan ekonomi dan APBN serta makro yang stabil merupakan salah satu tempat yang dianggap menjadi tempat pilihan. Dan itu tercermin dari yield surat berharga negara kita yang tetap dipercaya, artinya berarti tidak dijual atau tidak dibuang, dan ini menyebabkan cost of fund kita masih terkendali. Jadi kalau kita lihat asumsi APBN 2025, yieldnya diasumsikan di 7,0, year to date di 6,98, end of period 6,98, slightly below assumption, sedikit di bawah asumsi. Ini menggambarkan hal positif. Tahun lalu yield surat berharga negara 10 tahun kita diasumsikan di 6,7, mengalami deviasi ke atas yaitu 6,8 rata-rata year to date
dan 7,0 untuk end of period. Hal yang kelima adalah asumsi harga minyak mentah. APBN 2025 waktu itu menggunakan asumsi harga minyak $82 per barel, sama dengan tahun 2024. Waktu pembahasan dengan DPR, kita melihat Komisi 7 waktu itu yang membahas mengenai energi dan juga melihat supply demand maupun waktu itu, yaitu sebelum APBN disetujui DPR, suasana dunia yang lebih optimis tahun 2025 akan growth-nya di atas 3%, dengan pertumbuhan ekonomi dunia yang cukup tinggi, maka diasumsikan harga minyak akan terjaga di $82 per barel. Kejadian selanjutnya kita semua mengikuti dari Januari hingga April banyak guncangan yang terjadi. Dari mulai perang di Timur Tengah, perkembangan di Syria, kemudian apa yang terjadi perkembangan antara perang Ukraina dan situasi di Rusia, dan juga yang terakhir dengan reciprocal tarifnya Presiden Trump, semuanya menunjukkan pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi yang cenderung melemah di dunia. Nanti kami sampaikan global outlook growth yang telah disampaikan oleh IMF pada minggu lalu. Dengan suasana yang tidak favorable dan cenderung melemah, permintaan terhadap minyak diperkirakan akan menurun. Selain juga tindakan dari OPEC Plus itu biasanya plusnya adalah Russia, yang kemudian waktu itu masih tetap menetapkan level production dengan harga minyak yang kemudian turun waktu Presiden Trump mengumumkan reciprocal tarif, bahkan harga minyak sempat menyentuh angka $60 per barel. Sekarang sudah kembali di kisaran $71 per barel. Ini yang menggambarkan bagaimana volatilitas geopolitik dan keputusan-keputusan negara, termasuk negara-negara yang berpengaruh, bisa mempengaruhi harga minyak. Tahun lalu kita menggunakan 82 dan asumsi itu kemudian terrealisir di $71,6 per barel end of period, atau year to date-nya rata-rata di 78,1. Untuk 2025 ini end of period-nya di $71,1 per barel, dan untuk year to date Januari hingga akhir Maret $74,1 per barel. Dua asumsi terakhir yaitu lifting minyak dan gas. Di APBN kita dicantumkan 605.000 barel per hari lifting minyak kita, realisasi hingga akhir Maret di bawah itu 573,9 ribu barel per hari. Untuk lifting gasnya 1.005.000 barel per hari, asumsi kita realisasi juga di bawah itu, yaitu 985,7 ribu barel per hari. Kita lihat dibandingkan tahun lalu, realisasi ini mirip atau sangat dekat, tapi relatif cenderung lebih rendah lagi dibandingkan realisasi tahun lalu. Ini menjadi salah satu hal di mana Pertamina maupun KKS, yaitu mereka yang memegang konsesi untuk eksplorasi minyak dan gas, untuk bisa terus meningkatkan lifting produksi dan lifting minyak Indonesia. Dengan asumsi yang tadi telah saya sampaikan,
maka postur APBN 2025 yang terjadi hingga akhir April Maret dapat kami sampaikan pada slide selanjutnya. Slide salah, halaman 3, kecepatan, mungkin udah lapar. Mohon maaf. APBN 2025 kita lihat akhir Maret, ini sesuai Undang-Undang 62 2024, pendapatan negara kita mencapai 516,1 triliun rupiah. Itu artinya 17,2% dari target tahun ini, di mana penerimaan pajak 322,6 triliun rupiah atau 14,7% dari target. Kami membandingkan dengan Februari karena antara Februari achievement dengan Maret banyak terjadi hal-hal yang menarik dalam konotasi positif yang nanti akan disampaikan secara spesifik oleh baik penerimaan negara atau pendapatan negara oleh Pak Anggito dan dari sisi belanja negara oleh Pak Suwa. Banyak perkembangan yang cukup menonjol di bulan Maret dan ini nanti yang akan kita sampaikan, sehingga kita sengaja meletakkan posisi akhir Februari untuk menunjukkan perkembangannya. Jadi kalau kita lihat pendapatan pajak tadi 322, untuk kepabeanan dan cukai akhir Maret 77,5 triliun atau 25,7% dari target. Sedangkan PNBP, penerimaan negara bukan pajak, mencapai 115,9 triliun atau 22,6% dari APBN yang diatur di Undang-Undang 62 2024. Kalau teman-teman wartawan media melihat posisi pendapatan negara di bulan Februari 316,9 triliun. Jadi dalam waktu 1 bulan Maret saja pendapatan negara mengalami kenaikan 200 triliun rupiah sendiri. Januari Februari 316, itu berarti rata-rata mungkin di bawah 150-150-an. Untuk Maret saja terjadi kenaikan pendapatan negara 200 triliun sendiri. Ini terlihat di pajak 187 naik ke 322,6. Nanti disampaikan oleh Pak Anggito lebih detail. Kenaikan positif yang menggambarkan bahwa tren yang selama ini menimbulkan cukup perhatian dari media, dari pengamat, dari para investor mengenai penerimaan pajak kita yang mengalami tekanan di Januari-Februari sudah mulai menunjukkan suatu pemulihan yang cukup meyakinkan. Jadi ini hal yang positif yang kita harapkan nanti akan kami laporkan pada bulan-bulan selanjutnya. Untuk sedikit merefresh, karena yang di sini hadir adalah teman-teman media yang sudah meliput Kementerian Keuangan cukup lama. Tahun lalu waktu teman-teman wartawan duduk di sini bersama saya juga melaporkan penerimaan pajak kita juga kontraktif di semester 1. Jadi saya berharap teman-teman media mungkin masih ingat lagi berita yang ditulis tahun lalu, supaya untuk memberikan perspektif agar tidak menimbulkan alarm yang salah atau berlebihan. Tapi kami tetap waspada.
Untuk kepabeanan dan cukai, terlihat penerimaan cukup meningkat di 77,5 itu 25,7%. Jadi dalam satu kuartal sudah mengumpulkan 1/4 dari target APBN. Ini berarti cukup baik front loading revenue-nya. PNBP kita 115 melonjak dibandingkan tahun ini di bulan Februari yang 76,4. Ini juga kenaikan yang signifikan ya untuk satu bulan. Persen terhadap APBN PNBP di 22,6. Jadi secara total pendapatan negara, saya ulang 516,1 triliun itu adalah 17,2% dari target tahun ini. Kalau kita lihat belanja negara sampai dengan akhir Maret 620,3 triliun rupiah. Ini juga 17,1%. Jadi yang menarik di dalam tabel postur akhir Maret, baik pendapatan negara dan belanja negara, kedua-duanya terhadap persentase target pendapatan dan belanja adalah di 17%. Ini hal yang relatif tentu menggambarkan kecepatan yang relatif sama. Ini cukup baik karena berarti kita masih optimis postur 2025 yang diatur dalam Undang-Undang 62/2024 mengenai APBN masih terjaga secara konsisten. Nah, belanja negara yang 620,3 triliun kita bedah. Belanja pemerintah pusat 413,2 triliun itu adalah 15,3% terhadap total belanja tahun ini, di mana terlihat belanja KL Kementerian Lembaga 196,1 triliun atau 16,9%. Saya akan berhenti di sini sejenak. Coba dilihat angka akhir Februari. Belanja pemerintah pusat 215 dan di akhir Maret 413,2. Jadi dalam bulan Maret sendiri pemerintah pusat belanjanya 202 triliun rupiah. Padahal Januari Februari 2 bulan 211. Ini menggambarkan di bulan Maret terjadi akselerasi belanja yang nanti Pak Sua akan menjelaskan detail. Poinnya Maret ini terjadi akselerasi belanja. Dan kalau kita lihat belanja KL dari tadinya hanya 83,6 triliun di akhir Februari, di akhir Maret mencapai 196,1. Ini lebih dari 110 triliun. To be precise 113 triliun belanja KL di bulan Maret saja. Padahal 2 bulan pertama kementerian lembaga itu hanya belanja 83,6. Jadi ada kenaikan yang cukup tinggi. Nanti Pak Sua menjelaskan kementerian-kementerian lembaga yang baru gimana belanjanya dan kementerian lembaga lainnya yang mengalami akselerasi. Artinya kabinet yang baru ini sekarang sudah mulai fokus kepada menjalankan program dan kita harapkan ini akan menggerakkan ekonomi karena mereka masa transisinya kita anggap sudah selesai, para menteri, wamen
dan birokrasinya sudah mulai fokus menjalankan, termasuk berbagai perubahan-perubahan belanja yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Wamensua. Untuk transfer bulan Maret akhir mencapai 207,1 triliun. Ini artinya 22,5% dari total transfer tahun ini yang 919,9 triliun anggarannya. Dibandingkan bulan Februari akhir 136,6 triliun, ini juga kenaikan yang signifikan. Kalau dilihat prosentasenya cukup besar transfer ini 22,6, 22,5. Nanti Pak Wamensua menjelaskan bahwa transfer ini termasuk cukup banyak dan lancar karena pemerintah-pemerintah daerah telah mampu memenuhi persyaratan salur yang tepat waktu. Posisi APBN 31 Maret dari sisi keseimbangan primer positif atau surplus 17,5 triliun. Posisi ini cukup baik dan kita akan tetap menjaganya sesuai dengan Undang-Undang APBN 2024 nomor 62. Untuk diingat teman-teman wartawan, karena saya lihat sering membuat judul hanya di kolom 3 tapi tidak membandingkan di kolom 1 APBN-nya. APBN 2025 didesain melalui Undang-Undang 62 2024, didesain dengan keseimbangan primer negatif 63,3. Jadi kalau ini masih positif, ini hal yang bagus. Tapi nanti kalau melihat defisit, jangan panik. Karena memang desainnya adalah defisit primary balance 63,3 dan defisit total postur 616. Banyak teman media membuat berita seolah-olah kalau defisit langsung kemudian alarm. APBN ini didesain dengan defisit 616 karena memang dirancang untuk melakukan counter cyclical, mendukung pemulihan ekonomi dan akselerasi program-program pembangunan nasional di bawah Presiden Prabowo, tapi tetap terukur. Secara postur, defisit akhir Maret 31 Maret adalah 104,2 triliun. Sekali lagi saya ulang, APBN 2025 dirancang dengan defisit 616,2 triliun. Ini yang sudah disepakati dengan DPR dan menjadi undang-undang. Jadi defisit 104,2 triliun itu artinya 16,9% dari target defisit tahun ini. Kalau dilihat ini cukup menarik. Pendapatan negara di 17,2% dari target, belanja negara di 17,1% dari target, surplus atau defisit dari total postur 16,9% dari target. Jadi semuanya bergerak hampir sama. 104,2 triliun defisit ini artinya 0,43% dari PDB. APBN kita didesain dengan defisit 616,2 triliun rupiah, itu artinya 2,53% dari PDB. Saya ulang sekali lagi supaya teman-teman media kalau bikin beritanya, saya berdoa dan saya berharap moga-moga lengkap. Yaitu defisit 0,43%, 104,2 bukan hal yang menimbulkan
kekhawatiran karena masih di dalam desain APBN awal. Nah, sampai dengan 31 Maret 2025 kita telah merealisasi pembiayaan 250 triliun. Ini kalau dibanding 220 terjadi kenaikan 30 triliun. Ada yang membuat berita 250 terhadap pembiayaan anggaran yang di dalam APBN ditulis 616,2 triliun rupiah. Artinya Pak Minto, mana ya Pak Minto? Ada di belakang, oh di sebelah kanan. Sudah merealisir 40,6. Ini juga biasanya menjadi sumber berita yang menarik karena sudah melakukan pembiayaan front loading 40,6. Memang kalau kita lihat tahun ke tahun kami melakukan cukup strategi front loading itu biasanya untuk mengantisipasi ketidakpastian. Tahun ini ketidakpastiannya even higher. Coba kita lihat ketidakpastian dari mulai kebijakan Presiden Trump yang menimbulkan kemudian jittery di market, menimbulkan ekspektasi inflasi di Amerika Serikat meningkat, menyebabkan Fed Fund Rate menjadi dalam posisi sulit di dalam keputusan untuk menurunkan suku bunga, sehingga suku bunga cenderung kemudian mengalami atau tertahan tinggi. Dan hubungan Presiden Trump dengan Fed Fund Chair itu nggak terlalu baik yang terlihat di dalam media massa, dan ini menimbulkan tambahan risiko sehingga front loading kita anggap cukup baik. Itu yang saya ingin sampaikan mengenai postur APBN yang saya harap bisa memberikan pemahaman mengenai situasi APBN dan juga kenapa kita melaksanakan APBN dengan secara hati-hati. Sekarang saya akan beralih ke lingkungan ekonomi global dan nasional. Seperti yang kita lihat, gejolak ekonomi global mengalami kenaikan sangat tinggi di bulan Maret dan April. Maret karena berbagai pengumuman executive order di tempat Presiden Trump, dan April terutama mulai tanggal 2 April pengumuman mengenai reciprocal tarif yang begitu sangat mengagetkan seluruh dunia. Dunia mengalami shock karena selama ini kalau terjadi dispute, biasanya dispute perdagangan dibawa ke forumnya adalah World Trade Organization, WTO. Sekarang Presiden Trump memulai dengan melakukan tindakan unilateral. Artinya keberadaan dan fungsi lembaga-lembaga multilateral itu menjadi tidak diindahkan. Yang terjadi adalah lebih tindakan atau aksi dari suatu negara yang kemudian diharapkan terjadi negosiasi atau engagement yang sifatnya bilateral. Ini tentu menimbulkan banyak kerumitan karena selain jumlah negaranya banyak, jumlah negara itu lebih dari 197 negara, dan kalau masing-masing membuat bilateral agreement, pasti selain frekuensi dan kerumitan, juga konsistensi treatment menjadi tidak ada. Proteksionisme menjadi menonjol. Setiap negara melulu melihat kepentingannya masing-masing, kerjasama menjadi menurun. Ini menyebabkan ekspor turun, investasi menjadi melambat karena investor tidak mau mengambil posisi pada saat belum ada kejelasan arah dan tindakan. Rantai pasok karena banyak barang, termasuk yang Anda semuanya pegang saat ini, komputer, handphone, itu tidak ada yang dibuat di satu negara. Itu pasti supply chains-nya di berbagai negara. Jadi impossible untuk membuat satu barang di satu negara.
Apalagi barang-barang yang sekarang banyak dipakai seperti yang sekarang semua Anda pegang itu. Dengan pergolakan ini, dengan outlook investasi melemah, maka growth juga melemah, maka harga komoditas terkena, nilai tukar dan suku bunga mengalami volatilitas. Dunia sekarang semuanya mencari strategi meredam shock tersebut. Stabilisasi menjadi barang yang sangat dibutuhkan dan langka. Karena yang terjadi hari ini adalah uncertainty dan gejolak atau volatility. Maka semua negara mencoba mencari stabilisasi dengan cara apapun, termasuk melakukan negosiasi dagang, melakukan reform, menjaga macroeconomic stabilization, dan melindungi dunia usaha dan juga masyarakatnya. Yang dilakukan Presiden Trump dengan retaliasi tarif sebetulnya karena ingin mengembalikan pasar tenaga kerja di sektor manufaktur yang hilang akibat relokasi ke negara-negara lain dengan globalisasi. Jadi dalam hal ini kita harus terus mengamati dan mewaspadai dari berbagai gejolak dan dinamika yang terjadi. Nah, dalam situasi ini APBN menjadi instrumen yang sangat biasanya diandalkan. Baik merespon shock, melindungi dunia usaha, melindungi masyarakat, dan juga bagaimana kita bisa tetap menjaga APBN-nya menjadi tetap sehat dan kredibel. Itu tugas yang sangat menantang. APBN-nya harus digunakan aktif untuk melindungi shock, melindungi masyarakat, melindungi dunia usaha, tapi APBN-nya nggak boleh sakit. Itu adalah suatu tugas yang harus kita lakukan. Nah, kita lihat bagaimana lanskap global dengan yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan kompetisi dengan RRT. Saya sampaikan nuansa yang terjadi dan saya lihat di Washington DC dari berbagai percakapan bilateral. Satu, alasan dari Amerika Serikat melakukan retaliasi tarif karena Amerika menganggap bahwa globalisasi, sistem global yang sebetulnya didesain dan diciptakan oleh Amerika sebagai authornya, penciptanya mereka juga, karena pemenang Perang Dunia Kedua. Pembentukan WTO, pembentukan Bretton Woods Institution, IMF, World Bank, itu semuanya adalah signature authority-nya yang utama adalah Amerika Serikat. Jadi Amerika menciptakan sendiri suatu rezim global yang sekarang dianggap rezim global itu menjadi suatu rezim atau sistem yang tidak menguntungkan Amerika sendiri. Karena dianggap dimanfaatkan oleh seluruh negara di dunia untuk menuju ke marketnya Amerika Serikat dan negara-negara yang kemudian melakukan praktek investasi perdagangan yang dianggap tidak adil. Umpamanya dengan memberikan subsidi atau state support kepada dunia usahanya. Jadi di Washington kemarin headline dan topik paling menonjol adalah statement Amerika bahwa mereka merasa dizolimi oleh sistem global. Jadi sempat saya menyampaikan di dalam intervensi, wah selama ini globalisasi dan sistem global, persaingan global ini yang paling banyak komplain biasanya negara berkembang, negara yang lemah. Karena merasa out-compete, susah bersaing secara level playing field, merasa dieksploitasi, yang suara-suara sebagai victimize dari sistem global atau yang merasa terzolimi itu negara berkembang. Tiba-tiba di forum ini Menteri Keuangan Amerika yang mengatakan
we are treated unfairly. Amerika sih senang mendengar saya ngomong begitu, karena ternyata yang terzolimi tidak hanya negara berkembang, tapi negara paling kuat dan paling besar ekonominya di dunia merasa bahwa the global system is unfair. Yang meng-create imbalances. Ketidakseimbangan itu menjadi headline kedua. Unfair nomor 1, imbalances nomor 2. Dan oleh karena itu Amerika melakukan corrective action melalui retaliasi tarif, reciprocal tarif istilahnya. Reciprocal tarif yang kemudian kalau negara lain balas namanya retaliasi. Kebetulan satu-satunya negara yang balas adalah RRT. Yang lainnya engagement, negosiasi. Di dalam konteks ini saya ingin menyampaikan, di luar headline statement yang harus kita waspadai adalah the global order berubah atau mengalami guncangan sangat besar. Global order, order dunia. Kalau kita lihat, ini berarti kita sebagai negara besar di ASEAN, dan di G20, Indonesia juga harus waspada dan repositioning. Karena dengan perubahan global order ini, Amerika mencoba mengoreksi imbalances melalui reciprocal tarif, dibalas oleh RRT sebagai negara ekonomi dengan size besar kedua di dunia. Jadi size nomor 1 dan nomor 2 saling mengalami persaingan atau peperangan global melalui perdagangan. Dampaknya akan mengalami reverberasi, tidak hanya dampak langsung, namun dampak yang lebih fundamental adalah sistem global akan mengalami perubahan. Dan belum tahu arahnya akan seperti apa. Sampai hari ini adalah unilateralism dan bilateral. Bahkan group negotiation pun tidak atau belum disetujui untuk dilakukan. Nah, situasi yang sangat unsettling ini menyebabkan seperti tadi saya sebutkan volatilitas global, munculnya kemudian capital yang flowing ke safe haven aset termasuk pembelian emas. Suku bunga cenderung tertahan tinggi karena dengan disruption supply chain dan tarif, maka inflasi kemungkinan terjadi akan tinggi. Kombinasi dari lemahnya ekonomi dan inflasi tinggi itu namanya stagflasi. Itu terjadi di tahun 70-an dan itu tidak cukup baik dari sisi dampaknya ke negara-negara, terutama negara-negara emerging. Inilah proses yang harus kita teliti dan waspadai terus. Di spring meeting, situasi difokuskan pada pernyataan dan kemudian what next. What is next for all of us? Kalau sesudah kita mengatakan globalisasi tidak fair, imbalances menyebabkan adanya konsekuensi di dalam setiap negara, pertanyaannya adalah bagaimana mengoreksi untuk menciptakan keseimbangan baru. Kondisi hari ini, current imbalances, yang dianggap keseimbangan yang tidak optimal, tidak baik, harus dikoreksi menuju keseimbangan baru. Namun what kind of new equilibrium? Dan dalam proses menuju equilibrium baru itu, apa yang akan menjadi konsekuensinya, ini yang belum terumuskan. Sehingga Indonesia sebagai negara yang sama dengan semua negara di dunia mayoritas, hampir semuanya, kecuali mungkin 1-2 yang melakukan isolasi. Negara sekarang seperti Indonesia, ASEAN dan yang lain yang open ekonomi, kita harus memahami dan mengantisipasi perubahan ini dan mewaspadai untuk menjaga kepentingan kita.
melindungi rakyat kita, melindungi dunia usaha kita. Hal lain adalah karena guncangan terjadi akan semakin frequent, kemungkinan terjadi potensi krisis keuangan di negara-negara lain, terutama kalau sektor keuangannya rapuh, makro polisinya tidak stabil atau tidak koheren, dan confidence menipis, kemungkinan ada negara yang akan terkena krisis. Kalau ada terjadi krisis, safety net secara financial harus ada. Maka pembahasan mengenai yang disebut financial safety net, kalau kita selalu bilang social safety net, itu adalah membuat jaring pengaman sosial bagi masyarakat kita tidak mampu. Di level global keuangan juga ada konsep mengenai safety net, tapi financial safety net. Itu ada 3 layer. Layer pertama adalah di masing-masing negara, kalau di Indonesia itu adalah tugas KSSK. Layer di regional itu adalah seperti ASEAN plus 3, Jepang, Korea, Cina, kita membentuk ASEAN plus 3 dengan Chiang Mai Initiative. Layer global adalah layer di mana IMF dengan 194 atau 197 negara anggotanya menjadi global safety net. Itu kalau sampai terjadi guncangan dan menimbulkan krisis, apakah memiliki kesiapan baik dari resources maupun program substansinya. Ini menjadi salah satu pembahasan di spring meeting. Yang tidak menguntungkan negara-negara Afrika terutama, tapi juga beberapa negara developing lainnya, itu saat ini situasi setelah COVID sampai hari ini, ekonominya lemah, utangnya sangat tinggi, dan bahkan mereka dalam situasi kreditnya sudah macet dan tidak punya akses capital. Negara-negara ini sangat rentan, ada yang kehilangan akses capital dan bahkan dengan Amerika menyetop berbagai bantuan globalnya, terjadi potensi kelaparan. Ini hal yang luar biasa, perlu dari sisi peri kemanusiaan yang adil dan beradab. Indonesia kita juga memiliki keprihatinan. Nah, untuk menghadapi situasi ini, peranan dari Multilateral Development Bank, apakah itu Bank Dunia, Asian Development Bank, Islamic Development Bank, AIIB, European Investment Bank, Latin America, Inter-American Development Bank, African Development Bank, semuanya sedang diminta untuk reform agar mampu mengatasi terutama negara-negara yang tidak punya akses dan rakyatnya bahkan dalam kondisi yang kemungkinan sudah kelaparan. Terakhir tentu reformasi dan perkuatan ekonomi masing-masing adalah keharusan. Jadi reform di masing-masing negara menjadi penting dan kita perlu untuk terus menjalankan apa yang sudah diarahkan dan diinstruksikan Presiden Prabowo selama ini kepada tim ekonomi, reform deregulasi. Reform adalah untuk mereform hal-hal yang tidak baik, apakah inefisiensi, apakah ketidakkompetenan, ketidakmampuan, atau deregulasi yaitu menghilangkan beban-beban ekonomi tinggi melalui regulasi yang rumit, prosedur yang tidak mudah, semuanya harus segera dan terus dilakukan. Ini supaya ekonominya produktif. Bapak Presiden selalu menyebutkan I-Core Indonesia tinggi, itu berarti kita harus mampu menurunkan incremental capital output ratio kita. Namun di luar ini semua yang saya ingin sampaikan kepada media, rivalitas Amerika dan RRT akan tetap menjadi dominan faktor dominan dalam menciptakan stabilitas atau keguncangan geopolitik. Dan rivalitas ini tidak hanya di bidang ekonomi, ada di bidang politik, ada di bidang security. Jadi kita tidak bisa lagi juga memisahkan ekonomi dari geopolitik dan security yang akan mewarnai bagaimana arah dunia ke depan. Nah, ketidakpastian imbalances yang tinggi dan kemudian langkah-langkah Amerika
untuk melakukan reciprocal tarif yang kemudian diretaliasi atau dibalas oleh RRT telah menimbulkan korban. Korban pertama adalah growth ekonomi melemah. Kita lihat di sini, IMF sudah mengeluarkan koreksinya cukup dalam. Dari tadinya tahun lalu 3,2, tahun ini menjadi hanya 2,8%. Itu penurunan yang sangat signifikan. Saya nggak tahu waktu tahun 2020, waktu COVID, kita juga mengalami penurunan yang luar biasa dalam, negatif. Dan tahun depan 2026 juga sedikit slightly better di 3%. Kita lihat tabel yang di bawah. Amerika Serikat mengalami koreksi sangat dalam. Tahun ini pertumbuhannya hanya 1,8. Ini tadinya mereka harusnya tumbuhnya 2,7%. Jadi dropnya itu lebih dari 40% ke bawah. Jadi apa yang dilakukan oleh Presiden Trump kemungkinan malah akan melemahkan growth-nya mereka sendiri. Ini yang menjadi perdebatan sangat sengit di dalam Amerika sendiri. Is that the right policy untuk merestore growth atau menjaga inflasi? Tahun depannya 2026 juga masih akan di 1,7 atau bahkan lebih lemah lagi. RRT juga mengalami koreksi, growth-nya adalah di 4,0. Sayangnya nanti mungkin saya minta Pak Febrio untuk naruh forecast sebelumnya, walaupun ini ditaruhnya di kolom 34. Biasanya lebih mudah membandingkan dengan sebelumnya dengan yang sekarang. Tadinya Cina diperkirakan tumbuh 4,6, sekarang hanya 4%, artinya turun 0,6%. Tahun depan juga hanya 4%. Kita semua tahu Presiden Xi Jinping menginginkan pertumbuhan ekonominya di 5-5,5. Eropa dalam hal ini juga turun 0,2% menjadi 0,8, tadinya tumbuhnya 1% tahun ini. Jepang turun 0,2%, tadinya 0,8% menjadi 0,6. India tadinya 6,5 menjadi 6,2 atau turun 0,3. Indonesia tadinya 5,1% menjadi 4,7. Artinya IMF melihat konsekuensi risiko dari perubahan goncangan global ke Indonesia adalah growth kita bisa tertekan 0,4% menjadi hanya 4,7 tahun ini. Itu IMF prediction. Kalau kita lihat koreksi di Indonesia relatif lebih kecil, meskipun itu tidak berarti tidak terkoreksi. Kita perlu untuk bekerja keras agar prediksi risiko ini tidak terjadi. Harus ada compensating factor agar kita mampu memitigasi dampak negatif dari lingkungan global yang tidak bisa kita kontrol sepenuhnya. Retaliasi tarif dari Amerika Serikat dilakukan kepada banyak negara. Ini adalah negara-negara utama, yaitu yang kita sebut dari sini adalah G20 dan ASEAN saja. Dan kita lihat kalau teman-teman memasukkan Afrika lebih kasihan lagi. Afrika itu ada kayak Lesotho yang sangat kecil tapi kena tarif resiprokal yang sangat tinggi. Kita lihat di sini negara-negara yang mengalami surplus tarif ke Amerika Serikat, dia dikenakan tarif lebih tinggi. Jadi makin tinggi surplusnya makin tinggi. Jadi dia tidak peduli negaranya kaya atau miskin, kuat atau lemah. Kambodia dalam hal ini yang menjadi salah satu tempat realokasi pabrik-pabrik Amerika ke Kambodia dan Vietnam. Makanya kita lihat di sini kenapa Kambodia dan Vietnam adalah dua negara yang tarifnya di atas 40%, 49 dan 46. Dan mereka mengalami shock yang luar biasa karena peranan ekspor di dalam GDP mereka
sangat tinggi. Mungkin next time Pak Febrio bikin tambahan kolom baru, percentage dari ekspor terhadap GDP masing-masing. Makin besar peranan ekspor ini ke GDP-nya, dan sekarang ekspornya yang terhantam sangat keras oleh reciprocal tariff, maka negara ini diprediksi growth-nya akan turun luar biasa tinggi atau signifikan. Indonesia dalam hal ini kita lihat di sini ya, ekspor kita nilainya lebih tinggi dari Kambodia. Kambodia itu ekspor ke Amerika 13,4 billion, kita 29,5. Dan ekspornya ke Amerika Serikat, Kambodia itu 31,7% sendiri. Jadi kalau totalnya dia ekspornya tadi 13,4, berarti ekspornya dia adalah 4 kali lipatnya itu sekitar 45 billion. Sepertiga sendiri adalah ke Amerika. Jadi kalau Amerikanya mengenakan tarif besar, itu udah pasti dia akan kena. Mungkin sebagian yang lain Kambodia kemungkinan ke RRT, kembali lagi ke RRT. Kalau kita lihat ini, maka akan lihat Indonesia ekspor kita 29,5, tapi ekspor kita yang 29,5 billion itu 2,1% dari seluruh ekspor kita. Jadi ekspor Indonesia terhadap GDP ya, terhadap 2,1% terhadap GDP yang ke Amerika, kan gitu kan? Jadi 29,5% itu adalah 2,1% dari GDP kita yang merupakan ekspor ke Amerika Serikat. Sehingga meskipun kita terkena tarifnya 32%, itu kalau terhadap total kue GDP kita yang terkena adalah 2,1%. Yaitu yang tadi 29,5. Negara-negara lain seperti Kambodia dan Vietnam itu sekitar 30% dari GDP-nya akan kena dampak signifikan dari tarif yang diterapkan oleh Amerika kepada negara tersebut. Kita lihat di yang lain, Meksiko yang di bawah nih, yang paling besar ya. Ini memang yang terkena itu. Jadi yang top 3-nya itu adalah Meksiko, Vietnam, Kambodia. Itu juga 27,5% dari GDP-nya tergantung dari ekspornya dia ke Amerika Serikat. Kalau Indonesia 2,1%. Kambodia 31,7%, Vietnam 29,9%. Jadi kalau kita lihat dalam hal ini, dampak dari reciprocal tarifnya Presiden Trump ke negara-negara akan berbeda-beda. Dan ini akan mempengaruhi Malaysia, tetangga kita, 12,7%, di atas 10%, bahkan 12%, itu cukup signifikan. Atau Kanada dalam hal ini yang juga terkena cukup tinggi, 18,8%. Tapi meskipun Indonesia ekspor ke Amerika hanya 2,1%, itu tidak berarti kita kemudian tidak waspada. Ada beberapa komoditas yang akan terpengaruh. Apakah itu di bidang mesin peralatan listrik, pakaian dan aksesori rajutan, alas kaki dan pakaian, serta aksesori non rajutan. Mungkin teman-teman di sini tahu Barbie ya. Barbie bukan film, Barbie boneka. Barbie boneka itu majority bikinan dari kita. Jadi waktu pertemuan dengan US Treasury, Barbie muncul di percakapan mengenai Barbie. Karena Amerika import Barbie paling besar dan produsen terbesar memang dari Indonesia. The second largest adalah Hot Wheel. Itu adalah mobil-mobilan mainan yang kalau Indonesia kita bilang Tamiya kali ya dulu ya. Nah kalau di sana itu Hot Wheel itu. Nah ini mainan anak-anak mungkin buat anda semuanya kayaknya nggak penting. Kalau di Amerika tuh penting. Karena sebentar lagi nanti 6 bulan lagi mereka akan Christmas. Akan Black Friday. Dan setiap nenek-nenek seperti saya akan membeli hadiah untuk cucunya ditaruh di pohon Christmasnya itu. Nah dengan
dengan adanya retaliasi ini akan sangat mempengaruhi harga-harga toys, mainan-mainan, selain yang mungkin yang dianggap strategik seperti chips atau electric vehicle atau yang lain-lain. Tapi ini mempengaruhi masyarakat jelata di sana. Dan inilah yang kemudian menjadi salah satu kita juga perlu untuk menjaga agar produksi eksportir kita yang kompetitif dan baik. Termasuk sebetulnya dalam hal ini adalah pakaian jadi dan sepatu. Anda semuanya kalau sepatunya ini ada yang aku nggak lihat, New Balance, Converse, Adidas, Nike, itu cukup banyak yang dari kita. Itu ya. Dan itulah yang mungkin kita perlu untuk perhatikan karena mereka juga relatif cukup menciptakan kesempatan kerja. Tarif dari Donald Trump tidak hanya mempengaruhi merchandise good, walaupun ini semuanya adalah berhubungan dengan merchandise good. Saya ingin tambahkan sekali lagi, salah satu dari upaya RRT untuk membendung import dari RRT adalah menghilangkan de minimis. Mungkin kalau di sini nggak terlalu familiar dengan kata-kata de minimis, tapi kalau Pak Asto sangat tahu banget. Itu karena banyak sekali retail yang menggunakan online kayak Amazon, Temu, dan yang lain-lain. Itu tadinya di Amerika Serikat sampai $800 shipment kalau saya beli melalui Amazon nilainya kurang dari $800 US dollar. Itu dia nggak kena biaya masuk, nggak kena pajak. Dengan cara membendung sekarang de minimisnya dihilangkan di Amerika Serikat karena ternyata banyak sekali orang yang belanja online dan itu barangnya diimport langsung dari RRT atau Amazon dalam hal ini punya gudang yang merupakan barang-barang dari RRT. Saya ingin sampaikan dengan digital ekonomi, digital platform, marketplace yang selama ini mungkin banyak yang merasa convenience ini mengalami disruption sangat tinggi. Dan oleh karena itu ini dampaknya akan sangat besar. Teman-teman pasti akan tahu kami di Kemenku, Bea Cukai akan menjadi salah satu yang akan menghadapi di depan karena perubahan tarif, non-tarif, barrier, ini semuanya yang mengenforce adalah teman-teman Bea Cukai. Jadi mereka yang ada di front line untuk ngadepin bagaimana perubahan-perubahan policy dan regulasi. Ini yang harus kita jaga. Nah, dampak tarif terhadap sektor keuangan juga sama besarnya dan sama signifikannya. Seperti saya sebutkan tadi, tekanan pasar global meningkat, kemudian tidak hanya karena Amerika melakukan, tapi karena RRT membalas dengan sangat forceful juga, dan ini menyebabkan guncangan kiri kanan dari berbagai aliran modal. Dengan guncangan yang sangat besar, Presiden Trump kemudian menentukan pause atau jeda 90 hari, tapi 90 hari untuk bernegosiasi dengan puluhan negara yang berbeda-beda ini juga nanti diprediksi akan cukup rumit. Ini yang menjadi salah satu bahan pembahasan di Washington DC. Dalam situasi ini kita lihat dolar indeks menguat, Indonesia terkena depresiasi kita di 4,5% year to date. Stock price kita dalam hal ini mengalami koreksi di sekitar 5% dibandingkan banyak negara. Kita juga bisa lihat di sini ada yang negatif, ada yang bisa positif. Government bond kita juga sedikit mengalami koreksi 8 basis point dibandingkan negara-negara lain yang lebih dalam koreksinya, kita masih relatif baik. Safe haven ini adalah sekarang Euro dan Jepang. Jadi dalam hal ini kita perlu untuk melihat dan menjaga ini tidak imun, namun kita tetap berkomunikasi. Makanya pertemuan dari kami di Kemenku dengan para bondholder, investors, semuanya itu penting karena perlu untuk memberikan kejelasan dan confidence kepada mereka. Dengan tarif tadi, dengan harga kemudian barang-barang yang cenderung naik karena adanya tambahan beban tarif, inflasi diperkirakan akan tetap tertahan di Amerika. Ini yang menyebabkan the Federal Reserve menjadi posisinya awkward, sulit mungkin kalau bisa dikatakan. Tadinya mau menurunkan suku bunganya 4
sekali, sekarang dia hanya kalau inflasinya tetap tinggi, mereka nggak mungkin menurunkan agresif. Ini yang menyebabkan kemudian Presiden Trump menyampaikan kritik terbukanya kepada Jeremy Powell. Pak Powell itu diberi nama oleh Pak Trump sebagai Mr. Too Late, katanya, karena dia kepengennya turun segera suku bunganya supaya ekonominya naik, stimulus. Ini yang menambah gejolak, ketidakpastian, karena kemudian hubungan antara eksekutif dengan bank sentralnya di Amerika Serikat juga menimbulkan dampak kepada seluruh hal, suku bunga, SBN yield, dan kemudian dolar dalam situasi yang sangat tidak positif. Nah, kami tentu harus terus menjaga. Kalau kita lihat US Treasury yang 10 tahun sempat mengalami kenaikan, kalau kita lihat, dan US Treasury next. Nah, kita lihat di sini US Treasury 10 tahun adalah yang biru, dan US Treasury yang 2 tahun adalah yang orange. Dan kita lihat kenaikannya cukup tinggi, terutama pada bulan April itu spike ke tinggi ke atas, itu di 4,2. Padahal tadinya sudah agak menurun di level 4. Jadi kita juga melihat ini pasti dampaknya ke seluruh. Volatility Index atau indeks yang menggambarkan guncangan ketidakpastian, kita lihat juga spike tinggi sekali. Dolar indeks sebetulnya mengalami perlemahan. Nah, Indonesia perlu memperkuat fundamental dan persepsi terhadap makro policy, terutama juga moneter, untuk bisa membuat Indonesian rupiah itu relatively dipersepsikan lower risk dan stable. Untuk kita, tentu kita perlu untuk mewaspadai dari sisi kinerja ekonomi kita. Alhamdulillah kalau kita sampai bulan Maret, PMI kita itu masih tetap ekspansif. Global PMI sendiri di 50,3. Namun kurang dari 40% atau hanya 37% negara yang disurvei yang ekspansif. Berarti mayoritas, lebih dari 60% negara itu PMI-nya atau manufacturer index-nya itu dalam zona kontraktif. Ini termasuk negara di tetangga kita, Thailand, Filipina, Korea, Malaysia. Mereka PMI-nya sudah dalam situasi kontraktif bahkan sebelum, ini sampai Maret ya, bahkan sebelum tarif reciprocal itu diumumkan. Indonesia kita di 52,4 dan ini yang harus kita jaga, masih ekspansif. Kinerja sektoral kita lihat agriculture lagi bagus sesudah kita mengalami El Nino tahun lalu. Tahun ini musim tanam berjalan baik, subsidi pupuk dilakukan secara sangat dini. APBN memberikan subsidi pupuk sehingga bisa terbagikan kepada petani, dan dengan reform di sektor distribusi pupuk yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian, petani itu bisa dapat subsidi as early as January. Ini yang menyebabkan kenapa banyak panennya itu cukup bagus selain masalah faktor hujan. Yang kedua, kita juga menginjeksi Bulog berapa Pak? 16,6 triliun. Pada saat panen Bulog bisa melakukan stabilisasi. Nanti Pak Sua akan bisa menjelaskan. Jadi waktu nanamnya pas, hujannya pas, pupuknya pas, waktu panennya distabilkan harganya sesuai instruksi Bapak Presiden 6.500, itu menyebabkan Indonesia posisi dari agriculture-nya sangat baik, 32,8%. Itu prestasi dalam situasi dunia goncang. Kalau pangan tenang itu adalah modal yang kuat. Manufaktur sektor kita masih tumbuh 9%. Dalam situasi yang guncangan ini adalah sesuatu yang harus kita jaga. Bulan lalu lebih tinggi lagi, dan PMI kita juga agak turun sekarang dibandingkan bulan lalu yang sebenarnya 53 kalau nggak salah, di atas 53. Tapi ini masih positif di 9% walaupun kita waspada karena trennya agak menurun. Yang masih negatif adalah mining sektor, negatif 26, tapi kita lihat trennya sudah naik. Kita berharap ini akan memperbaiki tren. Sedangkan untuk import kita lihat
import capital good kita melonjak tinggi 27%. Ini saya harap pasti nanti akan memberikan dampak pada sektor produktif. Karena yang kita import adalah manufacturing good. Sedangkan consumer good itu negatif kontraksi. Dan raw material di 2%. Oh, aku sudah harus berangkat ya. Ya. Oke. Saya harus pergi, jadi nanti diteruskan oleh Pak Wamen. Nah, Ibu Bapak sekalian, saya cepat saja, tekanan harga terhadap komoditas masih dirasakan. Kita lihat untuk harga-harga komoditas ini nanti masih mempengaruhi PNBP kita dan penerimaan pajak. Harga minyak menurun, month-to-month-nya 9%, year to date-nya 10%. Coal kita masih month-to-month-nya turun 2,9%, year to date-nya 25%. Ini pengaruhnya nanti ke pendapatan negara. Harga CPO kita month-to-month-nya turun 10%, year to date-nya 13%. Komoditas mineral seperti copper month-to-month-nya 4%, 4,3%, year to date-nya positif 6,9%. Harga beras, ini kalau turun kita agak senang meskipun harga di petani tadi tetap terjaga 6.500. Jadi harga beras di konsumen bagus, di petani juga bagus. Itu yang selalu kita harapkan. Karena konsumennya tetap dapat beras yang affordable, petani tetap bisa menjaga kesejahteraannya. Nikel juga mengalami penurunan 5,1% dan year to date 1,4%. Inflasi saya rasa nggak perlu saya ulang karena ini udah bulan lalu juga sama. Indonesia beruntung menjaga inflasi yang rendah, yaitu tadi saya sebutkan IHK-nya di 1,03. Namun banyak yang mengatakan, oh ini berarti ekonominya lemah. Saya sampaikan sekali lagi, yang hijau itu adalah core inflation. Core inflation itu identik demand driven inflation. Jadi kalau demand driven inflationnya masih tumbuh 2,48, ini berarti ada demand-nya. Jadi tidak berarti demand-nya weak. Tapi karena supply side-nya kita perbaiki dengan logistik, dengan panen yang baik, dengan berbagai supply side insentif kita, maka kita juga mendapatkan headline inflation-nya rendah. Kalau yang kuning seperti yang saya jelaskan bulan lalu, ini adalah administered price karena kita berikan 2 bulan diskon listrik, mengurangi harga tiket waktu terjadi lebaran, itu sangat membantu luar biasa. Indonesia dari sisi inflasi itu menjadi salah satu yang di-envy atau diirikan oleh banyak negara yang menanyakan kok Indonesia bisa relatif rendah pada saat negara lain masih tinggi. Dan pertumbuhan ekonomi kita juga menurunkan pengangguran dan kemiskinan, ini juga sudah saya sampaikan. Jadi tidak hanya level of growth tapi juga welfare atau kesejahteraan masyarakat, tingkat pengangguran kita di 4,9. Kita berharap akan makin menurun dengan banyaknya kesempatan kerja yang tercipta dengan program-program pemerintah maupun investment. Kemiskinan kita juga terus menurun. Jadi in short, saya akan sampaikan pertumbuhan ekonomi kita masih relatively decent di 5,02. Tadi walaupun ada risiko, growth di sektor permintaan, di sisi permintaan konsumsi masih di 4,94 dibandingkan tahun lalu sebetulnya lebih kuat. Investment di 4,61 tahun lalu juga lebih kuat di tahun 2023 maksudnya. Konsumsi pemerintah juga bagus. Ini adalah growth di 2024. Kita berharap momentum ini kita jaga dengan berbagai macam yang terjadi saat ini, yaitu ketidakpastian global. Dari sisi produksi juga kita lihat nanti pertanian yang tahun lalu hanya 0,7 kita harap akan meningkat. Itu sebagai salah satu hal yang positif. Karena pertanian itu masih memberikan kontribusi 12,6% dari GDP kita. Pertumbuhan ekonomi kita perkirakan masih akan relatif baik dibandingkan negara lain. Kalau kita lihat di sini, kita itu ada di pojok kiri adalah termasuk yang kelompok tinggi growth-nya. Tapi tadi seperti Vietnam akan terhantam dengan retaliasi tarif. India masih akan relatif bagus, Cina juga akan terkena dampak dari retaliasi tarif, Filipina relatif modest juga hampir sama dengan kita. Jadi yang sebelah kiri kita yang relatif lebih tinggi itu Vietnam, Cina yang barangkali akan mengalami koreksi lebih dalam.
Sedangkan yang sebelah kanan adalah negara G20 dan ASEAN yang dalam hal ini masih relatif lebih rendah dibandingkan Indonesia. Momentum ini akan kita jaga meskipun IMF memberikan forecast bahwa pertumbuhan tahun 2025 ini akan terrevisi ke bawah karena akibat perkembangan yang terjadi di Amerika dengan retaliasi. Tapi kita akan tetap mencoba menjaga. Jadi terakhir saya ingin sampaikan, Indonesia, kami bersama Pak Menko, Pak Luhut sebagai Ketua DEN, kita terus melakukan pendekatan terhadap Amerika dengan memitigasi apa yang sekarang ini sedang terjadi. Karena Amerika menyampaikan pause 90 hari, memang mereka akan terus dan akan mengumpulkan banyak negara, tapi Indonesia adalah termasuk negara yang lebih cepat dan siap untuk menyampaikan suatu proposal negosiasi. Ini disebutkan oleh Sekretari Bessent menguntungkan karena di Amerika sendiri pengambilan keputusan tetap terpusat pada Presiden Trump dan tadi US Secretary of Commerce, USTR semuanya mereportnya kepada Presiden Trump untuk menentukan bagaimana dampaknya. Tapi sebagai negara yang lebih dulu dan cukup detail, proposalnya kita dianggap baik dan mendapatkan apresiasi. Indonesia melakukan ini tentu bukan karena dalam rangka hanya negosiasi, karena sesuai dengan arahan Presiden Prabowo telah menginisiatifi deregulasi reform di Indonesia pada bulan Desember. Slide selanjutnya, di mana kita diminta untuk terus memperbaiki dunia usaha, lingkungan dunia usaha, dan menjaga iklim investasi. Ini yang telah dilakukan dalam 2 minggu terakhir. Kami, Pak Menko, kemudian Pak Luhut, Menteri Luar Negeri, Pak Menlu, semuanya berbicara dengan counterpartnya, dengan bahasa yang sama, dengan bahan yang sama, sehingga ini menggambarkan Indonesia concerted effort-nya itu cukup baik. Kita juga bicara dengan para dunia usaha di sana, US Chambers maupun US ASEAN Business, dan kita menjelaskan karena mereka juga sangat penting peranannya untuk berbicara dengan pemerintahan Amerika sendiri. Dan ini kemudian akan menjadi orkestrasi yang terus akan kita coba jaga bersama. Dalam forum-forum lain seperti G20 atau IMF World Bank, itu juga menjadi forum yang baik untuk kita menyampaikan pandangan sehingga hubungan Indonesia tidak hanya ke Amerika tapi negara-negara lain seperti dengan RRT, dengan Eropa, dengan Jepang, dengan ASEAN tetap terjaga, dan ini sangat diapresiasi karena negara Indonesia adalah negara besar di ASEAN, besar di East Asia maupun di dunia di dalam konteks jumlah populasi, geografi maupun size ekonominya. Jadi Indonesia matters dari sisi leadership kita. Nah ini yang kita akan terus lakukan. Indonesia terus harus fokus menggunakan APBN. APBN ini berfungsi baik dari sisi insentif, baik dari sisi belanja, baik dari sisi investasi, dari resiko, itu banyak yang mengandalkan. Nah, untuk bagian yang kedua ini, Pak Suwa nanti akan menyampaikan dahulu dengan belanja, Pak Anggito dari sisi penerimaan, dan kemudian Pak Tommy untuk pembiayaan dan resiko. Dan nanti akan ditutup salah satu oleh bertiga. Saya mohon pamit dulu karena saya sekarang harus sidang ke istana. Lapor ke istana sesudah lapor Anda. Terima kasih semuanya teman-teman media. Moga-moga beritanya baik. Jangan satu potong pas bagian saya yang lagi menghela napas, tapi keseluruhan supaya jadi bagus. Karena kita perlu menjaga bersama-sama. To be very frank ya, dunia sedang tidak pasti. The only thing adalah di Indonesia sendiri kita harus bersama-sama saling ikut menjaga dan memperkuat. Karena justru dalam situasi inilah kebersamaan tidak berarti tidak ada perbedaan pendapat ya. Tapi kita secara sengaja ingin menjaga Indonesia secara bersama-sama. Saya rasa itu adalah message yang paling penting. Terima kasih sekali lagi, saya delegasikan pada 3 wamen saya. Silakan Pak Wamen. Baik Bu Menteri, makasih. Kalau Bu Menteri akan jalan, kami lanjut.